Kisah Siti Janda Desa dengan Rian tukang galon. Senja menyelimuti desa kecil yang tenang, pepohonan rindang melambai diterpa angin lembut. Suara ayam berkokok sesekali terdengar di kejauhan. Seorang pria bertubuh tegap, mengenakan kaos dan celana jeans sederhana, menurunkan galon dari motornya. Namanya Rian, tukang galon keliling yang dikenal ramah dan pekerja keras. Di teras sebuah rumah kayu sederhana, seorang wanita duduk sambil menyesap teh hangat. Ia mengenakan hijab lembut berwarna biru langit. Tatapannya tenang, namun menyimpan banyak kisah. Namanya Siti, seorang janda muda yang baru beberapa bulan kembali ke kampung halamannya. Rian tersenyum ramah sambil menurunkan galon. "Assalamualaikum, Bu Siti. Ini air galonnya, masih segar dan dingin. Sehat-sehat aja kan?" Siti mengangkat kepala, tersenyum tipis. "Waalaikumsalam Mas Rian. Alhamdulillah sehat, tapi capek juga sendirian ngurus rumah." Matanya menerawang sesaat, lalu cepat-cepat tersenyum lagi. Rian mengusap tengkuknya, ragu-ragu sejenak sebelum berkata, "Kalau butuh bantuan, jangan sungkan ya Bu Siti. Saya selalu keliling di sekitar sini. Gak enak kalau harus ngerjain semuanya sendirian." Siti tersenyum lebih lebar, menatapnya dengan penuh makna. "Mas Rian ini baik sekali ya. Jarang ada yang peduli seperti ini." Angin sore berhembus lembut, membuat dedaunan berbisik pelan. Dari kejauhan, suara anak-anak bermain riang terdengar, menciptakan suasana hangat di antara mereka. Beberapa minggu berlalu, Rian semakin sering mengantar galon ke rumah Siti. Tidak hanya membawa air, tetapi juga cerita dan canda tawa. Hari itu, hujan turun dengan lembut, membasahi tanah merah desa. Rian berdiri di teras rumah Siti, menunggu hujan sedikit reda. Siti membawakan teh hangat, keduanya duduk berhadapan di kursi kayu tua. Siti menatap hujan, lalu berkata pelan, "Hujan selalu mengingatkanku pada masa lalu." Rian melirik Siti, suaranya penuh perhatian. "Masa lalu seperti apa?" Siti menarik napas, lalu tersenyum samar. "Masa-masa saat aku masih punya seseorang di sampingku. Tapi sekarang, semuanya hanya kenangan." Rian hati-hati memilih kata-kata. Kadang, masa lalu mengajarkan kita sesuatu yang berharga. Tapi ada juga yang harus kita lepaskan, agar bisa melihat ke depan. Siti terdiam sejenak, lalu menatap Rian dengan tatapan yang berbeda. Ada sesuatu di matanya, sesuatu yang selama ini ia sembunyikan. Kerinduan akan kehangatan yang hilang. Suatu malam, Rian sedang dalam perjalanan mengantar galon terakhir. Jalanan desa yang gelap hanya diterangi lampu motor tuanya. Tiba-tiba, ia melihat bayangan seseorang berdiri di dekat rumah Siti, tampak mencurigakan. Dengan hati-hati, Rian mematikan mesin dan berjalan mendekat. Dari balik bayangan, seorang pria tinggi dengan sorot mata tajam muncul. Wajahnya asing dan tatapannya penuh amarah. Pria misterius dengan nada dingin. "Kamu sering kesini ya? Ngapain deketin dia?" Rian mencoba tetap tenang, tapi tetap waspada. "Maaf Mas, saya cuma tukang galon, cuman mengantarkan air. Ada masalah?" Pria misterius mendekat, suaranya tajam. "Jangan pikir bisa menggantikan aku." Sebelum Rian sempat menjawab, suara pintu berderit. Siti muncul di teras, wajahnya sedikit pucat. Matanya langsung menatap pria itu dengan ketegangan. "Siti," suara gemetar, tapi tegas. "Kamu ngapain kesini? Aku sudah bilang, jangan ganggu aku lagi." Pria itu mendengus, lalu menatap Rian dengan tajam. Tapi, sebelum bisa berbuat apa-apa, beberapa warga yang melihat kejadian itu mulai mendekat. Pria itu melangkah mundur, lalu menghilang di balik kegelapan malam. Siti masih terdiam di teras, sementara Rian mendekat, suaranya lembut namun penuh kekhawatiran. "Rian, pelan. Siapa dia Bu Siti?" Siti
menghela napas lalu menunduk. Seseorang dari masa lalu yang seharusnya tidak kembali. Hari berlalu, kejadian malam itu meninggalkan banyak tanda tanya di hati Rian. Namun, satu hal yang pasti, ia semakin ingin melindungi Siti, bukan hanya sebagai tukang galon, tapi sebagai seseorang yang peduli. Suatu sore, saat Rian kembali mengantar galon, ia menemukan Siti berdiri di depan rumah, menunggunya dengan senyum lembut. Siti pelan, tapi penuh makna. Mas Rian, aku gak tahu kapan terakhir kali aku merasa aman. Tapi setiap kali Mas datang, aku merasa semuanya akan baik-baik saja. Rian tersenyum, menatapnya dengan penuh keyakinan. Kalau begitu, biarkan aku tetap datang. Bukan cuma bawa galon, tapi juga bawa kebahagiaan buat Bu Siti. Siti tertawa kecil, pipinya merona. Senja yang hangat menemani mereka, membawa kisah baru. Kisah yang bukan lagi tentang kehilangan, tapi tentang harapan. Hari-hari berlalu, dan kehadiran Rian semakin menjadi bagian dari keseharian Siti. Bukan hanya sebagai tukang galon, tetapi sebagai sosok yang perlahan-lahan mengisi kekosongan di hatinya. Suatu pagi, Siti terlihat sibuk di pekarangan rumahnya, membersihkan daun-daun kering. Rian yang kebetulan lewat, menghentikan motornya dan tersenyum melihatnya. Rian menurunkan galon, lalu berjalan mendekat. Sendirian lagi, Bu? Capek enggak? Boleh saya bantu? Siti tersenyum kecil, menyeka keringat di dahinya. Mas Rian ini ya, tukang galon tapi kerjaannya mau bantuin terus. Rian tertawa ringan, mengambil sapu dari tangan Siti dan mulai menyapu. Ya siapa tahu, nanti bisa jadi tukang sapu juga kalau memang dibutuhkan. Siti tertawa, suasana yang dulu terasa sepi, kini perlahan dipenuhi dengan kehangatan. Di sudut hati mereka, ada perasaan yang mulai tumbuh tanpa disadari, tanpa dipaksakan. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Suatu malam, saat Rian sedang bersiap pulang dari mengantar galon, ia menerima pesan dari salah satu warga desa. Ada seseorang yang kembali mencari Siti. Tanpa menunggu lama, Rian langsung menuju rumah Siti. Ia menemukan Siti berdiri di teras, wajahnya tampak gelisah. Di depannya, pria misterius dari beberapa waktu lalu kembali berdiri. Kali ini, dengan sorot mata lebih tajam. Pria misterius, suara dingin, penuh tuntutan. Siti, kamu masih milikku. Aku sudah bilang, kamu gak bisa pergi begitu saja. Siti mencoba tegar, tapi suaranya gemetar. Aku sudah bukan siapa-siapa bagimu, pergilah. Rian berjalan mendekat, berdiri di samping Siti. Tatapannya tenang, tapi penuh perlindungan. Rian dengan suara tenang tapi tegas. Kalau dia bilang pergi, berarti pergi. Jangan ganggu lagi. Pria itu menatap Rian dengan tajam, seolah ingin menantangnya. Namun saat beberapa warga mulai berdatangan, pria itu menggeram pelan, lalu melangkah mundur. Pria misterius sambil berbisik dingin sebelum pergi. Kita lihat saja nanti. Siti menghela napas panjang, tubuhnya sedikit gemetar. Rian menoleh ke arahnya. Suaranya lebih lembut. Rian, pelan. Kamu gak sendiri, Siti. Kalau ada yang ganggu, aku bakal ada di sini. Siti menatap Rian, dan untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar aman. Hari itu, Rian datang ke rumah Siti dengan wajah serius. Ia membawa sebuah galon, tapi kali ini bukan hanya air yang ia bawa, melainkan keputusan yang sudah ia pikirkan matang-matang. Rian meletakkan galon, lalu menatap Siti dengan penuh keyakinan. Siti, selama ini aku hanya tukang galon yang selalu mampir ke rumahmu. Tapi buatku, setiap mampir ke sini selalu lebih dari sekadar pekerjaan. Siti terdiam, hatinya berdebar. Ia bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda dari cara Rian berbicara. Rian melanjutkan, suaranya semakin dalam.
Aku gak mau cuma datang ke rumah ini sebagai tukang galon. Aku mau datang sebagai seseorang yang ada di sampingmu. Mau gak? Kalau mulai hari ini, aku jadi bagian dari hidupmu. Siti menatap Rian, matanya berkaca-kaca. Hatinya yang dulu takut untuk membuka diri, kini terasa hangat. Setelah beberapa saat, ia mengangguk pelan, lalu tersenyum. Siti dengan suara bergetar, tapi penuh kebahagiaan. Mas Rian, aku juga gak mau hidup sendirian terus. Kalau Mas Rian yakin, aku pun yakin. Rian tersenyum lega. Angin sore berhembus lembut, membawa harapan baru dalam kehidupan mereka. Tidak ada lagi kesepian, tidak ada lagi bayang-bayang masa lalu. Yang tersisa hanyalah masa depan yang akan mereka jalani bersama. Hari-hari berlalu dengan kebahagiaan yang semakin nyata. Rian dan Siti kini lebih sering menghabiskan waktu bersama. Bukan lagi sekadar dalam obrolan ringan saat mengantar galon, tetapi dalam persiapan menyongsong kehidupan baru. Suatu sore, Rian datang dengan wajah berbinar. Ia membawa sesuatu dalam kantong plastik kecil. Rian tersenyum sambil mengeluarkan isinya. Aku mampir ke pasar tadi. Lihat ini, Siti. Siti menatap bungkusan di tangan Rian dan tersenyum heran. Siti tertawa kecil. Apa itu? Oleh-oleh lagi? Mas Rian ini ya, suka bikin kejutan. Rian tertawa ringan, lalu mengeluarkan 2 helai kain batik dan sepasang cincin emas sederhana. Batiknya buat dipakai nanti, dan ini cincin sederhana buat kita. Aku gak bisa kasih yang mahal, tapi aku janji, aku bakal kasih kebahagiaan lebih dari apapun. Siti menatap Rian dengan mata berkaca-kaca. Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan perasaannya saat ini. Ia mengulurkan tangan, jemarinya menyentuh cincin itu dengan penuh haru. Siti, suara lirih tapi penuh ketulusan. Mas Rian, aku gak butuh yang mewah. Yang penting, aku gak merasa sendiri lagi. Terima kasih, sudah memilih aku. Matahari sore menyorot ke wajah mereka, menciptakan siluet indah. Siti menyeka sudut matanya, sementara Rian menggenggam tangannya dengan lembut. Namun, kebahagiaan mereka kembali diuji. Malam sebelum hari pernikahan mereka, Siti menerima sebuah surat misterius yang terselip di bawah pintu rumahnya. Tangan Siti bergetar saat membacanya. Jangan pikir aku akan diam saja. Aku akan kembali dan kau tidak akan bisa lepas dariku. Siti langsung merasakan dadanya sesak. Nama D hanya bisa merujuk pada satu orang, pria dari masa lalunya yang terus membayanginya. Ia tahu pria itu tidak akan menyerah begitu saja. Tanpa pikir panjang, Siti mengambil surat itu dan berlari ke rumah Rian. Saat sampai, Rian yang sedang duduk di teras segera bangkit begitu melihat wajah Siti yang pucat. Rian khawatir. Siti, ada apa? Siti menyerahkan surat itu tanpa berkata apa-apa. Rian mengambilnya, membaca isinya dengan raut wajah yang berubah serius. Rian menggenggam surat itu erat, suaranya rendah namun penuh ketegasan. Aku gak akan biarin ini terjadi. Aku sudah janji bakal lindungin kamu dan aku akan tepati janji itu. Malam itu, Rian menghubungi beberapa warga yang ia percaya. Mereka sepakat untuk berjaga-jaga, memastikan tidak ada hal buruk yang terjadi sebelum pernikahan berlangsung. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Desa kecil itu menjadi lebih hidup dengan persiapan pernikahan sederhana, namun penuh kebahagiaan. Di bawah rindangnya pepohonan, pelaminan dari bambu dihiasi bunga-bunga segar. Siti duduk dengan anggun dalam balutan kebaya sederhana berwarna biru langit. Hijabnya tertata rapi dan wajahnya berseri meskipun sempat diliputi ketakutan semalam. Rian datang dengan setelan sederhana, namun wajahnya penuh keyakinan. Ia duduk di hadapan penghulu, bersiap mengucapkan janji suci. Penghulu dengan suara hikmat.
Rian bin Sutrisno, apakah Anda menerima Siti binti Abdullah sebagai istri Anda dengan mas kawin yang telah disepakati? Semua mata tertuju pada Rian. Ia menarik napas dalam, lalu dengan suara lantang dan penuh keteguhan hati, ia mengucapkan akad nikah. Rian, dengan mantap. Saya terima nikahnya Siti binti Abdullah dengan mas kawin tersebut tunai. Sejenak, keheningan menyelimuti. Lalu, seruan sah menggema dari para saksi. Siti menunduk, air mata haru menggenang di sudut matanya. Ia akhirnya menemukan seseorang yang bisa menjadi rumah baginya. Rian menoleh ke arah Siti, senyuman hangatnya menghapus semua keraguan di hati wanita itu. Kini, mereka bukan lagi dua orang asing yang bertemu karena galon, tetapi dua jiwa yang saling melengkapi. Di antara tepuk tangan dan doa dari para tamu, Rian menggenggam tangan Siti dengan lembut. Ia berbisik pelan, cukup untuk didengar oleh istrinya. Rian, penuh ketulusan. Mulai sekarang, kamu gak akan sendiri lagi. Siti menatapnya, tersenyum bahagia. Angin sepoi-sepoi membawa aroma bunga, seolah merayakan awal kisah baru mereka. Beberapa bulan setelah pernikahan, kehidupan Rian dan Siti berjalan dengan penuh kebahagiaan. Rian tetap menjalankan pekerjaannya sebagai tukang galon, tapi kini ia memiliki alasan lebih besar untuk bekerja keras, keluarganya. Suatu sore, mereka duduk bersama di teras rumah, menikmati teh hangat sambil menatap matahari yang mulai tenggelam. Siti tersenyum, menatap suaminya dengan penuh rasa syukur. Mas Rian, aku gak pernah nyangka hidupku akan berubah seindah ini. Rian tertawa kecil, menggenggam tangan Siti. Kamu tahu gak, waktu pertama kali aku nganter galon ke rumah ini, aku gak pernah kepikiran kalau bakal tinggal di sini selamanya. Mereka saling berpandangan, lalu tertawa bersama. Tak ada lagi bayang-bayang masa lalu yang menghantui, hanya ada kebahagiaan yang mereka bangun bersama. Senja yang indah menyelimuti desa, membawa harapan baru untuk Rian dan Siti. Di balik kisah sederhana ini, mereka menemukan bahwa cinta sejati bisa datang dari mana saja, bahkan dari sebotol galon air.